Madya, kembali lagi bersama Lause Ayu. Lause kayaknya udah lama ya yang nggak ngajar kelas Madya. Iya nih, udah lama. Terus Lause juga jarang-jarang ikut Zoom karena beberapa kesibukan. Lause seneng banget sih hari ini bisa ngajar kelas Madya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa mendapatkan hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Setelah 1 bulan kita melewati bulan anak di bulan September, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Kita akan kembali belajar kitab-kitab secara urut agar saat kalian lulus dari kelas Madya, kalian jadi tahu kira-kira gambaran besar Alkitab itu seperti apa, setiap kitab itu berbicara tentang apa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar kitab-kitab. Coba langsung tanya, minggu terakhir di bulan Agustus kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Lause kasih clue ya, waktu itu yang ngajar itu adalah Lause Eser. Terus yang di belakangnya ada kapal-kapal gitu deh, kapal-kapal pesiar. Ada yang masih ingat ceritanya terakhir tentang apa? Ya, tentang Nabi Nuh. Nah, adik-adik, setelah semua orang di bumi itu musnah dan hanya tinggal keluarga Nuh saja, dari sini kita berharap ya bahwa tidak ada lagi orang jahat, orang berdosa, dan semua orang itu bisa hidup cinta Tuhan. Tapi adik-adik, ternyata keturunan-keturunannya Nuh itu tidak seperti Nuh. Harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kira-kira dosa apa ya yang diperbuat sama keturunan-keturunannya Nuh? Yuk kita cek di Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa dan untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Thank you Jennifer, Jason yang sudah membacakan teks Alkitab tadi buat kita. Nah, adik-adik, setelah keturunannya Nuh itu sangat banyak, mereka berencana untuk tinggalnya di satu tempat aja, gak bisa jauh-jauh. Nah, mereka itu berencana membuat suatu kota yang besar, yang punya menara yang tinggi, bahkan tingginya itu sampai ke langit. Mereka ingin supaya orang mengetahui generasi mereka ini adalah generasi yang hebat. Mereka dimuliakan karena mereka bisa membangun menara yang sangat tinggi, dan juga mereka nggak mau hidupnya jauh-jauh berpisah-pisah. Mereka mau hidup di dalam suatu tempat. Nah, adik-adik, kalau kita tahu ya, kita lihat keinginan mereka ini baik gak sih hidup di suatu tempat?
baik ya. Nah, tapi ternyata hal ini yang membuat mereka berdosa adik-adik. Mereka ini ingin tinggal di satu tempat, padahal Tuhan menyuruh mereka apa? Tuhan menyuruh mereka untuk hidupnya berpisah-pisah, penuhilah seluruh bumi. Tetapi mereka malah ingin melawan Tuhan. Mereka malah ingin tinggal di suatu tempat. Bahkan mereka ingin menyamakan Tuhan adik-adik. Mereka ingin membuat menara yang tinggi sampai ke langit, yang artinya menyamakan posisi Tuhan. Dosa nggak adik-adik? Dosa ya. Mereka sombong, mereka ingin dimuliakan, mereka juga tidak mau hidup berpisah-pisah seperti perintahnya Tuhan. Tidak taat mereka ya. Wah adik-adik, ternyata keturunannya Nuh ini tidak seperti yang kita harapkan. Mereka sombong dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berdosa. Nah adik-adik, apakah Allah akan menghukum mereka ya dengan air bah lagi? Ternyata tidak. Waktu itu Allah sudah berjanji bahwa Dia tidak akan menurunkan air bah lagi ke bumi ini. Lalu apakah Allah tidak akan menghukum mereka? Tidak juga. Allah tetap akan menghukum mereka karena mereka berdosa. Apa sih yang Allah lakukan dengan keberdosaan mereka? Dari teks yang sudah dibaca oleh Jennifer dan Jason, kita jadi tahu bahwa Allah mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka yang sama-sama berkoordinasi untuk membangun menara jadi gagal. Mereka tidak mengerti bahasa mereka satu dengan yang lain, sehingga mereka gagal untuk membangun menara itu. Dan dengan cara itu juga mereka jadi pindah-pindah tinggalnya. Mereka nggak tinggal di dalam satu tempat yang sama karena mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Adik-adik, coba kita pikir ya, apakah Allah salah? Apakah Allah itu tidak baik dengan menggagalkan rencana manusia? Nah, adik-adik, kita akan lebih jelas ya mengerti melalui video ini. Yuk kita lihat video ini. Halo. I would like to thank Ma and Pa for being the worst parents in the world. Ma, I've always questioned why I was never sent for piano lessons like all my other friends. The only music lessons I got were at home. Free. Most of my friends went to esteemed tuition centers. My tuition was our neighbor, Miss Tan. Appreciate you being here, Miss Tan. When my best friend David spoke of his trip to theme parks in Florida, I sat quietly remembering our trip to... Where was it again? Yes, Bangkok. That fun fair beside the mall we kept going back to. No fancy birthdays at clubhouses, no magic shows, just Ma and Pa doing a few tricks. Look how happy I was. When I got my first paycheck, I was so excited to give you your first allowance. But you rejected it. Why can't you be like other parents? Adik-adik, kalau dari video yang tadi kita lihat, orang tuanya sebenarnya baik gak sih? Anaknya loh kecewa banget. Kita lihat kelanjutannya yuk. See, that's Pa for you. Remember when you were just a boy? Didn't have it all, but we made room for joy. I think it's kinda telling, we always made it through. The thing that made it easier was watching as you grew. I had
an amazing childhood. So what if I wasn't sent for piano lessons? Ma and Pa knew better. See? Karaoke champions. And being tutored by Miss Tan made me want to go to the same university as her, which I did. And there, I met Claire. And Ma, Pa, even though we never really celebrated your birthdays, you gave me the best birthdays a child could ever ask for. Had you given me everything I wanted back then, I wouldn't have everything I can have now. You juggled between spending money on me and saving up for your retirement. But you didn't do it for yourself. You did it for me. Now, Claire and I can focus on the steps we like to take in our new life together. Thank you, Ma and Pa, for showing us the way. And before I end, I would just like to say that Claire and I will do our best to become the worst parents in the world. My son with fire in his heart. All I need are memories. My boy who aims for the stars. Now that I see myself living through someone else. All I need are memories. Dari video yang tadi kita lihat, kita jadi tahu bahwa orang tuanya ternyata tidak jahat ya adik-adik. Orang tuanya itu memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Allah kita adik-adik. Allah kita pasti memberikan yang terbaik buat kita, merencanakan suatu hal yang baik buat kita. Dan kalau ada hal yang jahat dari kita, ada hal yang salah dari kita, Allah segera cut rencana itu dan dia belokkan rencana kita sesuai dengan kehendaknya, supaya kita nggak semakin menyimpang dan kita semakin berdosa. Allah itu baik adik-adik. Allah itu ingin kita hidup di dalam rencananya, hidup tidak berbuat dosa. Allah tidak suka kalau kita sombong. Lawan dari sombong adalah rendah hati. Allah ingin kita hidup rendah hati, ingin kita mengakui bahwa kita sebenarnya adalah orang berdosa, kita membutuhkan pertolongan Dia. Allah ingin bahwa kita mencari Dia dalam setiap rencana kita, sehingga setiap rencana kita itu seperti rencananya Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang menyimpang, karena sebagai orang berdosa kita sangat mungkin untuk sombong, untuk melakukan hal yang tidak Allah kehendaki. Oleh karena itu kita harus selalu rendah hati, meminta pertolongan Tuhan agar apa yang menjadi rencana kita itu sesuai dengan rencana Tuhan juga. Teladan kita untuk rendah hati adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan adalah Allah yang tinggal di surga, tetapi Dia mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Coba bayangkan, mana ada sih orang yang udah punya segalanya tapi dia mau menjadi orang miskin? Nah, gak ada. Hanya Allah saja, hanya Tuhan Yesus yang mau dari surga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita karena Dia sangat mengasihi kita. Kita belajar percaya ya dengan rencana Tuhan. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik buat kita. Sekalipun kadang-kadang kita nggak mengerti rencana Tuhan. Seperti saat ini terjadi pandemi. Kenapa sih Tuhan mesti ada pandemi seperti ini? Kita jadi sekolahnya online, kita jadi ibadahnya online. Kenapa sih Tuhan? Tapi percaya ya adik-adik, kalau Tuhan pasti punya rencana dalam setiap hidup kita. Adik-adik udah rendah hati belum ya? Untuk mengetahuinya, Lause punya kuis. Kalian bisa klik link kuis yang ada di deskripsi video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar agar kita tidak seperti orang Babel itu yang sombong, tetapi kita belajar untuk rendah hati. Seperti teladan kita adalah Tuhan Yesus. Oke, habis ini dikerjain ya. Sekarang kita mau tutup doa.
berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami belajar dari Alkitab sehingga kami belajar untuk hidup dengan rendah hati. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi seperti kehendak Tuhan. Kami mencoba untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hidup mereka supaya hidup mereka boleh semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.